Berikutnya saya akan menjelaskan terkait metode analisis regresi. Di soal itu dijelaskan dalam satu penelitian curah hujan dan banyaknya debu yang terbawa diperoleh sebagai data di bawah. Soal itu ada dua, yaitu tentukan persamaan garis dan hubungan antara curah hujan dan debu yang terbawa. Jadi yang pertama kita menentukan persamaan garis dan menentukan hubungan curah hujan dan debu. Pada persamaan regresi ini, untuk curah hujan ini kita misalkan X dan debunya itu adalah Y. Untuk metode regresi linear sederhana, di situ melalui nilai XY. Nah, XY ini merupakan perkalian antara X dan jadi XY dan didapatkan X dikali Y, maka hasilnya 541,8. Berikut itu ada X pangkat 2, artinya nilai X ini dipangkatkan sebanyak 2 kali. Setelah kita mencari yang namanya regresi linear sederhana, nilai N. Nah, N merupakan jumlah banyaknya data. Jadi banyaknya data ini adalah 9. Yang di bawah ini adalah sigma XY. Sigma XY berarti jumlah dari XY tadi sudah dikali. Sedangkan di sini diminta sigma XY. Nah, sigma ini berarti penjumlahan setelah kita mendapatkan XY. Maka kita jumlahkan semua yang terakhir. Maka kita mendapatkan hasil 5348,2. Setelah itu untuk sigma X itu adalah jumlah semua nilai pada sigma X, maka kita mendapatkan 45. Sedangkan sigma Y itu jumlah semua dari banyaknya data pada sigma dan variabel Y. Sedangkan sigma X pangkat 2 itu berarti sigma X dipangkatkan dengan 2 kali, maka kita mendapatkan 244,26. Untuk mendapatkan nilai A dan B, nilai B itu didapat dari rumus N. Itu merupakan 9 dikali sigma XY. Hasilnya dikurangi sigma X yang sudah kita dapat dikali dengan sigma X dibagi N. Bagi N dikali sigma X2 dikurangi sigma X pangkat 2, maka hasilnya 46086,08641. Setelah itu, nilai A itu didapatkan dari sigma Y kali sigma X2 pangkat 2 dikurangi sigma X dikali sigma XY bagi N dikali sigma X pangkat 2. Nah, setelah mendapatkan A dan B, maka kita mencari nilai Y. Y ini didapatkan dari hasil perkalian A dan B, maka kita mendapatkan hasilnya 3119118,4. Nah, di sini di soal B kita diminta untuk mendeskripsikan hasil dari hitung kita, apakah mereka saling terhubung atau tidak. Setelah itu kita mendapatkan nilai Y yang merupakan perkalian hasil A dan B. Kita mendeskripsikan dari hasil hitung yang sudah kita tentukan. Nah, di situ kita diminta perbandingan jumlah curah hujan dan banyak debu yang terbawa. Jadi di sini hasilnya yang kita dapatkan, jika curah hujan itu semakin tinggi, maka debu yang terbawa itu semakin sedikit. Sedangkan jika curah hujan rendah, maka debu yang terbawa akan semakin banyak. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode regresi. Di soal itu dijelaskan dalam satu penelitian curah hujan dan banyaknya debu yang terbawa diperoleh sebagai data di bawah. Soal itu ada dua, yaitu tentukan persamaan garis dan hubungan antara curah hujan dan debu yang terbawa. Jadi yang pertama kita menentukan persamaan garis dan menentukan hubungan curah hujan dan debu. Nah, persamaan regresi ini untuk curah hujan ini kita misalkan X dan debunya itu adalah Y. Nah, di sini untuk metode regresi linear sederhana, di situ terdapat nilai XY. Nah, XY ini merupakan perkalian antara X dan
Y, maka didapatkan 541,8. Yang berikut itu ada X pangkat 2. Artinya nilai X ini dipangkatkan sebanyak 2 kali. Setelah kita mencari yang namanya regresi linear sederhana, nilai N-nya itu merupakan jumlah banyak data. Jadi banyaknya data itu adalah 9. Yang di bawah ini adalah sigma XY. Kan tadi sudah dikalikan, sedangkan di sini diminta sigma XY-nya. Nah, sigma ini berarti penjumlahan. Setelah kita mendapatkan XY, maka kita jumlahkan semua yang terakhir. Maka kita mendapatkan hasilnya itu 5348,2. Setelah itu, sigma X itu adalah jumlah semua nilai pada sigma X. Maka kita mendapatkan 45. Sedangkan sigma Y itu jumlah semua dari banyaknya data daripada sigma pada variabel Y. Sedangkan sigma X pangkat 2 itu berarti sigma X dipangkatkan dengan 2. Maka kita mendapatkan 244,26. Untuk mendapatkan nilai AB, nah nilai B itu didapat dari rumus N dikali sigma XY. Hasilnya dikurangi sigma X yang sudah didapat dikali dengan sigma X dibagi dengan N. Dikali sigma X pangkat 2 dikurangi dengan sigma X pangkat 2. Maka hasilnya 46086,4. Setelah itu nilai A itu didapatkan dari sigma Y dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X pangkat 2. Nah, setelah mendapatkan A dan B, maka kita mencari Y. Y ini didapatkan dari hasil perkalian A dan B. Maka mendapatkan hasil 3,119,18. Nah, di sini soal B, kita diminta untuk mendeskripsikan hasil dari hitung kita, apakah mereka saling berhubungan atau tidak. Setelah itu, kita mendapatkan nilai Y yang merupakan perkalian hasil A. Di sini kita diminta perbandingan jumlah curah hujan banyak dan debunya yang terbawa. Jadi di sini hasil yang kita dapatkan, jika curah hujan itu semakin tinggi, maka debu yang terbawa itu semakin sedikit. Sedangkan jika curah hujan semakin rendah, maka debu yang terbawa akan semakin banyak. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode apa? Soal itu dijelaskan dalam. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Benfido Flora da Costa Elo, NPM 51220032. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penyelesaian soal-soal metode numerik menggunakan Excel. Ada beberapa metode yang akan dibahas pada video ini, yaitu metode Riemann, metode Euler, metode Rensch-Kutta, dan analisis regresi. Yang akan kita selesaikan terlebih dahulu yaitu soal metode Riemann. Rumus dari metode Riemann adalah ada integral dan ada batas bawah dan ada batas atas. Kemudian ada fx kali dx. Yang nantinya di metode Riemann ini rumusnya akan menjadi H dikali sigma fx. Nah, langsung saja kita terapkan ke contoh soalnya agar lebih mudah dipahami. Nah, di sini ada soal kita disuruh untuk menghitung luas suatu daerah menggunakan aturan Riemann yang dibatasi oleh fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 2 pada interval 0 dan 1 dengan pembagian daerah sebanyak 10 bagian. Di sini sudah diketahui
bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 1, E-nya adalah 10, lalu yang belum diketahui adalah H atau range-nya. Di sini sudah terdapat rumus untuk mencari H, yaitu H sama dengan batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan N. Nah, tinggal kita masukkan saja di sini. Pengurangan dilakukan terlebih dahulu. Rumusnya adalah sama dengan dalam kurung batas atas dikurang batas bawah tutup kurung dibagi dengan E-nya 10. Lalu kita enter. Jadi hasilnya adalah 0,1. Untuk melihat formula rumusnya, kita bisa lihat pada formula bar perhitungannya. Seperti ini kalau di Excel. Setelah kita mengetahui nilai H, kita harus menentukan nilai X. Nilai X ini kita tulis batas bawah lebih dahulu. Nilai awalnya adalah 0. Di sini kita tulis sama dengan 0 ditambah hanya 0,1, lalu di enter. Kita tulis rumus seperti itu, lalu kita drag ke samping sampai nilai atasnya menjadi 1. Jadi kita bisa mendapatkan hasilnya secara cepat tanpa menghitung satu persatu. Nah, kita tinggal hitung saja, kemudian lalu drag seperti tadi. Kita langsung masukkan ke fx. Fx-nya kita masukkan persamaan yang ini. Sama dengan buka kurung 2 dikali buka kurung X-nya dipangkat 2 tutup kurung ditambah 2 tutup kurung, lalu kita enter. Ini hasilnya adalah 2. Drag saja ke samping. Kemudian kita harus mencari sigma fx atau jumlah dari fx itu sendiri, karena untuk menghitung luas integral di metode Riemann itu rumusnya adalah H dikali sigma fx. Sigma fx adalah jumlah dari nilai fx itu sendiri. Lalu kemudian kita gunakan rumus Excel lagi. Sama dengan kalau penjumlahan kita gunakan sum. Buka kurung kita blok data dari fx pertama sampai terakhir, tinggal kita enter. Jumlahnya adalah 29,7.
Kalau kita mencari luas integralnya dari metode Riemann itu sendiri, yaitu rumusnya H dikali sigma Fx. Sehingga kita pakai rumus lagi, sama dengan H pada bagian ini dikali hasil dari sigma Fx lalu kita enter. Nah, di situ sudah otomatis ada hasilnya, yaitu 2,97. Ini adalah hasil dari luas integral atau integrasi numerik dengan metode Riemann. Nomor 2 merupakan iterasi. Jadi soal diminta 3 iterasi, yaitu 0, 1, 2. Sedangkan xi merupakan nilai x dan y merupakan nilai x. Lalu fx ini merupakan fungsi. Fx y nanti disubstitusikan ke dalam fungsi yang kita miliki, yaitu x pangkat 2 per 2. Jadi di sini i itu diisi manual saja, 0,1 dan 2. Sedangkan x0 ini memang sudah tentukan dari soal. Nah, di sini untuk mencari ini nilai x kedua, rumusnya adalah nilai x pertama ditambah nilai h. H di sini yang kita miliki 0,5. Untuk nilai y kita masukkan rumus, yaitu y baris pertama ditambahkan h dikalikan fungsi fxi. Sedangkan fungsi fxi y didapat dari kita mensubstitusi fungsi fxi y ke dalam persamaan yang kita miliki ke dalam, yaitu fx sama dengan x kuadrat dibagi 2. Nah, nilai x pada fungsi itu diambil dari nilai x pada baris pertama, yaitu 0, maka hasilnya 0. Nah, untuk baris kedua dan ketiga, untuk mencari fx y sama rumusnya, yaitu kita substitusikan ke fungsi yang ada di fungsi pertama. Fxi sama dengan x kuadrat per 2 dengan x-nya itu diambil dari nilai x kedua, yaitu 0,5. Kita masukkan ke dalam fungsi, maka akan mendapat y. Pada tanda kuning merupakan y eksak. Y eksak nanti dibandingkan dengan metode Rinskutta.